Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tentang ruang kolaborasi modul 3.1 kelompok 2 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Bapak Yoga Prastyo, kedua Ibu Winarsi, ketiga saya sendiri Ani Nurwidayati, dan yang keempat Ibu Siti Purwanti. Kami memaparkan satu kasus mengenai dilema etika. Kasusnya adalah Ibu Yani, seorang guru yang mengajar di SD Negeri Harapan. Bu Yani adalah guru yang penuh kasih sayang dan peduli kepada murid-muridnya. Di kelasnya, Bu Yani memiliki seorang murid bernama Rudi. Rudi adalah murid kelas 3, namun belum lancar dalam membaca dan menulis. Hal ini membuatnya kesulitan untuk mengerjakan tugas-tugas dari Bu Yani, sehingga banyak nilainya yang tidak tuntas. Namun demikian, Rudi sangat rajin dan selalu bersikap baik. Dia selalu hadir ke sekolah dan suka membantu teman-temannya membersihkan lingkungan kelas walaupun tidak sedang piket. Di akhir tahun ajaran, ternyata nilai Rudi banyak yang tidak sesuai dengan KKTP yang ditentukan oleh SD Negeri Harapan. Seharusnya Rudi tinggal kelas. Akan tetapi pihak sekolah dan wali kelas memutuskan Rudi tetap naik kelas. Hal tersebut diputuskan dengan pertimbangan Rudi adalah murid yang baik dan selalu rajin hadir ke sekolah. Analisis studi kasus. Yang pertama, prinsip yang digunakan adalah prinsip berbasis rasa peduli. Yang kedua, paradigma yang digunakan adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Apa keputusan yang diambil? Keputusan yang diambil yaitu murid tersebut tetap naik kelas. Dan apa prinsip yang digunakan? Prinsip yang kami gunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Karena situasi yang dihadapi Rudi adalah bukan dikarenakan malas, tetapi karena kondisi kebutuhan belajar yang berbeda dengan peserta didik lain. Prinsip yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Karena adanya peraturan dari Dinas Pendidikan yang mewajibkan peserta didik itu naik kelas. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang saling bertentangan adalah nilai keadilan dan rasa kasihan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang terlibat dalam situasi ini adalah murid, orang tua murid, guru, dan kepala sekolah. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Faktanya, nilai Rudi tidak memenuhi KKTP karena kebutuhan belajarnya berbeda dengan siswa yang lain. Namun, sikap Rudi baik dan rajin. Keempat, pengujian benar atau salah. A. Uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum dalam kasus ini. B. Uji regulasi. Terdapat pelanggaran peraturan atau kode etik, yaitu karena harus menaikkan nilai sesuai KKTP. C. Uji intuisi. Ada yang salah dengan situasi ini. Rudi diputuskan tetap naik kelas. Tindakan ini berlawanan dengan nilai keadilan. Namun keputusan ini diambil dengan
pertimbangan nilai sikap Rudi yang rajin dan sudah baik. D. Uji publikasi. Saya kurang nyaman jika keputusan tersebut dipublikasikan di media sosial, karena hal ini merupakan keputusan intern sekolah. Uji panutan atau idola. Keputusan yang diambil tetap menaikkan Rudi dengan pertimbangan sikap Rudi yang baik dan rajin. Kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Paradigma pada situasi ini adalah dilema rasa keadilan lawan rasa kasihan. 6. Melakukan prinsip resolusi. Menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. 7. Investigasi opsi trilema. Opsi trilema diantaranya yang pertama, bekerja sama dengan orang tua agar orang tua Rudi dapat membimbing Rudi dalam belajar di rumah. Kedua, menyarankan agar Rudi ikut les tambahan. 3. Memberikan jam tambahan kepada Rudi di luar jam pelajaran, sehingga Rudi bisa belajar secara privat dengan guru. 8. Buat keputusan. Adapun keputusan yang diambil adalah menaikkan Rudi ke kelas berikutnya dengan mempertimbangkan nilai sikap yang sudah baik. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil sudah tepat, karena mengulang di kelas yang sama pun juga tidak akan banyak perubahan. KKTP yang tidak tercapai akan dikomunikasikan dengan wali kelas berikutnya. Memberikan jam tambahan di luar jam pelajaran, serta bekerja sama dengan orang tua agar dapat membimbing murid tersebut dalam belajar di rumah. Umpan balik. Penanggap dari kelompok 1, yaitu ada Pak Heri dan Ibu Ike. Pak Heri mengatakan bahwa sebuah kasus yang menarik dan di semua jenjang mengalami seperti itu. Ada seorang siswa yang belum lancar membaca, secara aturan tidak dapat naik kelas. Tetapi karena berbagai pertimbangan, siswa tersebut dapat naik kelas. Hampir sama dengan kondisi di SMK, hanya saja ada pertimbangan kehadiran juga dalam menentukan naik kelas atau tidak. Menurut Bu Ike, langkah dan solusi sudah dilaksanakan dengan baik. Realisasinya apabila menemui kasus seperti ini di SMP dan SMA mengenai masalah anak yang tidak bisa membaca dan menulis, tidak akan menjadi perhatian yang ekstra karena sudah terlalu banyak siswanya. Kalau di SD harus memperhatikan betul pembiasaan mengenai membaca dan menulis. Tanggapan dari kelompok kami. Menurut Bu Ani, pernyataan Bu Ike itu di SMP juga ada perhatian khusus terhadap anak yang belum bisa membaca dan menulis. Paling tidak, para guru sudah berusaha untuk membuat anak tersebut dapat membaca dan menulis, walaupun hanya beberapa kata saja. Menurut Bu Winarsi, semua jenjang mengalami hal yang sama, hanya mungkin berbeda situasi. Kasus seperti ini hampir setiap tahun ada. Mungkin permasalahannya ada pada anak itu sendiri, karena guru sudah dengan berbagai cara dilakukan, tetapi memang anak tersebut tidak mampu. Mungkin anak tersebut memiliki kemampuan yang lain di bidang keterampilan. Menurut Ibu Siti, pengalaman di TK itu dibawa ke forum dalam penyampaian visi misi sekolah, yaitu dengan mengundang guru SD, wali murid, dan korwil.
Berdasarkan dengan keluhan dan persetujuan dari guru SD, wali murid, dan korwil, dikenalkan huruf dan angka sejak dini. Pengalaman Ibu Siti menggunakan papan mazhal angka dan mazhal huruf. Pendapat dari Bapak Yoga yaitu ada permasalahan atau pengalaman yang sama dalam semua jenjang, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMK atau SMK, mengenai anak yang belum bisa membaca atau menulis. Demikian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.